Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmania Ananda Putri. Saya adalah dosen pada program studi Tata Hidang Politeknik Pariwisata Palembang, salah satu perguruan tinggi negeri pariwisata di bawah naungan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Sebagai dosen, saya bergabung di Politeknik Pariwisata Palembang sejak tahun 2024. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengetahuan Pariwisata dan Hospitality. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi semester 1 program studi Tata Hidang dengan bobot 2 SKS, dengan kode mata kuliah C19002. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan praktik dalam industri pariwisata dan hospitality. Materinya mencakup perkembangan dan tren pariwisata, jenis-jenis pariwisata, karakteristik wisatawan, ciri-ciri pariwisata, serta penerapan hospitality pada berbagai layanan baik itu perhotelan, restoran, perjalanan, dan juga destinasi wisata. Selain ini, mata kuliah ini juga menekankan pentingnya etika pelayanan prima dan keberlanjutan dalam pengelolaan usaha pariwisata, menyelenggarakan secara sinkronus yaitu pembelajaran secara luring, offline, ataupun tatap muka, sehingga untuk membahas studi kasus, diskusi interaktif, presentasi, atau ceramah akan dilakukan secara langsung di dalam kelas. Untuk metode pembelajaran yang diterapkan mencakup ceramah interaktif ataupun presentasi oleh dosen untuk membangun pemahaman konseptual terhadap teori pengetahuan pariwisata dan hospitality. Diskusi baik personal ataupun kelompok untuk mendukung mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus. Kemudian ada tugas individu ataupun kelompok dan juga role play. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Pengetahuan Pariwisata dan Hospitality ini mencakup untuk sikap yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kedua, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 4. Menginternalisasi nilai-nilai hospital, integritas, responsif, terpercaya, profesional, global code of ethics of tourism, dan berkepribadian dalam menjalankan tugasnya. Untuk pengetahuan, menguasai konsep teoritas tentang sistem informasi di bidang layanan makanan dan minuman secara umum. Untuk keterampilan umum, pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja di bidang yang bersangkutan. 2. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisa data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. 3. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain, atau karya seni. Menyusun hasil kajian dalam bentuk tata kerja, spesifikasi desain atau desain seni dan mengunggah dalam laman perguruan tinggi. 4. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan inovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global.
Mata kuliah pengetahuan pariwisata dan hospitality ini memiliki 5 capaian pembelajaran yang diharapkan, yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pariwisata dan hospitality. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis produk wisata dan karakteristik wisatawan. 3. Mahasiswa mampu menganalisis dampak pariwisata terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan. 4. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip pelayanan prima dalam industri pariwisata. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja bermutu, terukur, dan profesional, serta mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya, dan tetap berkepribadian Indonesia. Kemudian, untuk media pembelajaran yang digunakan yaitu PowerPoint. Kita juga menggunakan studi kasus, artikel ilmiah, video pembelajaran yang dapat berbentuk kuliah secara hybrid ataupun melalui Zoom. Untuk materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi: pertama, konsep dasar pariwisata. 2. Tren pariwisata. 3. Jenis-jenis dan ciri-ciri pariwisata. 4. Karakteristik wisatawan. 5. Komponen industri pariwisata. 6. Sadar wisata dan sabta pesona. 7. Peran pariwisata di dalam ekonomi. 8. Ujian tengah semester. 9. Konsep pelayanan prima. 10. Etika profesi. 11. Peluang karir dalam industri pariwisata. 12. Pariwisata berkelanjutan. 13. Dampak sosial budaya pariwisata. 14. Isu kontemporer. 15. Studi kasus penanganan keluhan. 16. Ujian akhir semester atau UAS. Untuk kriteria penilaian dalam mata kuliah pengetahuan pariwisata dan hospitality terbagi menjadi 4, yaitu 10% nilai harian, 10% nilai tugas, dan 30% nilai ujian tengah semester, serta 50% nilai ujian akhir semester. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan penguasaan materi, partisipasi aktif di dalam kelas, dan analisis terhadap studi kasus. Selanjutnya, bagaimana saya menyampaikan materi pada mata kuliah pengetahuan pariwisata dan hospitality akan disampaikan dalam video micro teaching berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat. Sehat ya. Sudah sarapan belum? Sudah. Baiklah. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini agak sedikit berbeda ya, karena pembelajaran kita hari ini akan direkam oleh kamera untuk sertifikasi dosen saya. Apakah kalian semua berkenan? Berkenan, Bu. Baiklah. Pembelajaran kita hari ini akan dilakukan secara ceramah dan diskusi yang berlangsung selama 2 kali 50 menit ke depan. Sebelum memulai materi kita pada hari ini, saya ingin mereview sedikit tentang pertemuan kita sebelumnya. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Membahas tentang pariwisata, Miss. Tentang pariwisata. Pariwisata itu apa? Pariwisata itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Benar. Terus kita ada bahas apa lagi? Saya, Bu. Yuke. Kita ada bahas unsur-unsur pariwisata. Itu isinya ada wisatawan, destinasi wisata, perjalanan, juga daya tarik wisata, dan fasilitas layanan. Fasilitas layanan. Kemudian apalagi pembahasan kita? Dan ada lingkup pariwisatanya juga. Lingkup pariwisata itu apa? Ada akomodasi dan juga atraksi wisatanya. Baiklah, berarti masih ingat ya tentang pertemuan kita sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang tren pariwisata.
Materi hari ini yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari pariwisata itu, tren pariwisata itu sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang mengapa tren pariwisata itu berubah. Kemudian kita akan membahas tentang manfaat dari kita memahami tentang tren pariwisata tersebut sebagai pelaku industri. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang jenis-jenis tren wisata itu sendiri. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah agar mahasiswa dapat memahami perkembangan terbaru dalam tren pariwisata ini. Misalnya kalian penggunaan teknologinya, kemudian inovasi layanan, dan juga kalian diharapkan mampu bersaing untuk memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan kerja di sektor industri dan pariwisata. Kita masuk ke tren wisata. Nah, bisa dilihat di sini, tren wisata adalah arah perkembangan, pola perilaku, dan kecenderungan yang muncul di dalam aktivitas pariwisata. Tren ini mencerminkan perubahan kebutuhan, preferensi, dan kebiasaan wisatawan seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan situasi global. Secara singkatnya, tren pariwisata ini adalah apa yang sedang diminati wisatawan pada saat ini dan bagaimana kita selaku pelaku industri pariwisata bisa membuat layanan yang sesuai dengan keinginan dari para wisatawan tersebut. Lanjut, mengapa tren pariwisata terus berubah? Yang pertama ada perkembangan teknologi. Ada yang bisa kasih contoh perkembangan teknologi? Contohnya? Ya, coba Karima. Perkembangan teknologinya itu kalau dulu itu kan kalau kita reservasi itu harus datang ke lokasi, tapi kalau sekarang itu kita tinggal lewat HP aja itu udah bisa. Nah itu, perkembangan teknologi memberikan kemudahan. Kalau dulu kita harus melakukan reservasi ke hotel langsung, sekarang kita bisa melakukan reservasi hotel itu menggunakan apa ada? Traveloka dan lain-lain. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Masyarakat sekarang lebih menghargai pengalaman dibandingkan kepemilikan barang. Gaya hidup sekarang ada yang tahu contohnya apa? Iya Tiara? Healing, staycation, me time, and self-reward. Benar, jadi mereka lebih memilih untuk healing, untuk staycation, dan untuk self-reward dibandingkan untuk memiliki kepemilikan barang. Yang ketiga, pengaruh media sosial. Media sosial sangat berpengaruh terhadap tren pariwisata, seperti yang kalian ketahui. Ketika di platform YouTube, ataupun Instagram, ataupun TikTok, ada tempat wisata yang viral, tempat wisata itu akan langsung menjadi ramai, ya kan? Dalam waktu singkat, tempat wisata akan menjadi ramai hanya karena satu video yang viral. Lanjut ke kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi juga berpengaruh terhadap tren pariwisata. Apabila ekonomi meningkat, maka orang-orang akan berliburan itu lebih lama, waktu yang dibutuhkan lebih lama. Pengeluaran untuk wisata juga lebih banyak. Sedangkan apabila ekonomi sedang menurun, maka banyak orang hanya berdiam di rumah, hanya melakukan wisata yang jarak-jarak dekat. Manfaat memahami tren wisata bagi pelaku industri. Nah, bagi pelaku industri itu sendiri, memahami tren pariwisata sangat penting karena yang pertama untuk merencanakan strategi pemasaran. Ada yang tahu strategi pemasaran itu seperti apa? Ada yang tahu? Contohnya, kalau misalnya dulu orang baca beritanya di koran, sekarang orang baca beritanya di mana? Nah, berarti daripada orang melakukan pemasaran di media cetak, lebih baik mereka melakukan pemasarannya di media sosial. Yang kedua, mengembangkan produk-produk wisata. Produk-produk wisata ini seiring dengan perkembangan zaman juga harus semakin dikembangkan. Contohnya, pembayaran sudah menggunakan QRIS, check-in pesawat bisa online. Nah, ini banyak lagi produk-produk wisata. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan. Seperti yang tadi sudah bahas, check-in sekarang sudah bisa sendiri. Itu kan untuk memberikan kemudahan ya, agar tidak susah lagi bagi para wisatawannya tuh untuk mengantri. Ataupun untuk pembayaran menggunakan QRIS dan lain-lain. Pembayarannya lebih cepat dan juga lebih
aman. Yang keempat, memenuhi harapan wisatawan masa kini. Apa gunanya kita memenuhi harapan wisatawan itu? Agar kepuasan menjadi meningkat. Apabila kepuasan meningkat, maka wisatawan akan memberikan ulasan-ulasan yang positif tentang daya tarik wisata kita ataupun tentang hotel kita, tempat kita bekerja. Dari ulasan positif tersebut akan membuat apa? Pelanggan menjadi loyal untuk datang kembali. Pelanggan yang belum mencoba pun berminat untuk mencoba lagi, untuk mencoba ke tempat wisata ataupun ke tempat hotel kita. Dan kemudian apabila sudah seperti itu, keuntungan dari pelaku industri itu akan meningkat. Nah, ini adalah jenis-jenis tren pariwisata sekarang. Yang pertama adalah pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism. Sustainable tourism adalah kegiatan wisata yang memperhatikan antara keseimbangan ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat generasi sekarang dan untuk masyarakat generasi mendatang. Sehingga pariwisata berkelanjutan ini memiliki 3 pilar utama tadi, sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ditekankan menjadi penggunaan sumber daya alam yang bijaksana. Ada yang tahu penggunaan sumber daya alam yang bijaksana itu apa? Tiara? Pengurangan plastik. Pengurangan penggunaan plastik. Sudah banyak sekarang toko-toko yang tidak menyediakan kantong plastik. Jadi kita harus membawa tas belanja sendiri dari rumah. Ada lagi? Mungkin contohnya juga di hotel kan dulu pakai botol plastik kan Miss, sekarang dia udah pakai botol kaca. Botol kaca, Iya. benar. Di hotel juga sekarang sudah banyak yang menggunakan botol kaca ya. Dan juga di lorong-lorong hotel itu sudah ada dispenser untuk isi ulang. Jadi tamu-tamu itu tidak harus membeli kemasan plastik, botol plastik air mineral. Kemudian ada lagi? Melakukan penghematan apa lagi nih? Penghematan listrik, benar. Terus apa lagi? Penghematan air. Nah, itu adalah contoh-contoh untuk penggunaan sumber daya alam yang bijaksana. Kemudian ada pelestarian budaya lokal. Ada yang bisa kasih contoh? Iya, Sinta? Mengikuti aturan adat setempat. Nah, itu ketika kita berkunjung ke suatu tempat wisata, kita harus mengikuti aturan dari tempat wisata itu sendiri. Ada lagi contoh, apakah kita itu contoh-contoh kita mengikuti peraturan, contohnya? Iya, Karima? Memakai pakaian yang sopan. Benar, ketika kita berkunjung ke tempat rumah adat ataupun ke tempat ibadah, kita harus menggunakan pakaian yang sopan. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Ada yang bisa kasih contoh? Misalnya kita membeli UMKM dari UMKM, iya kan? Karena sektor pariwisata adalah industri yang tidak hanya bermanfaat bagi pelaku industri yang besar seperti pemilik hotel, pemilik travel agent, tapi kalau pariwisata itu menyentuh sampai lapisan masyarakat yang lainnya. Ibu-ibu yang di rumah bisa jualan makanan khas di pinggiran tempat wisata atau bisa menjual cenderamata. Terus bisa juga yang mau jadi tour guide untuk tempat wisata itu sendiri. Yang keempat, pengurangan jejak karbon. Ada yang tahu jejak karbon itu apa? Iya, Rido. Jejak karbon adalah jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan di aktivitas manusia. Yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Jadi kalau cara kita untuk mengurangi jejak karbon itu apa, Rido? Bisa dengan kita berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan transportasi umum. Ya, baik. Jadi itu untuk menguranginya bisa berjalan kaki, menggunakan sepeda, atau juga menggunakan transportasi umum. Lanjut, ada wellness tourism. Wellness tourism, ada yang tahu wellness tourism itu apa? Wellness tourism adalah kegiatan wisata yang bertujuan untuk kesehatan, untuk relaksasi. Sehingga contoh-contohnya adalah retreat yoga dan meditasi, di mana menggabungkan dari kesehatan, kemudian kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan emosional. Ada yang bisa kasih contoh untuk retreat yoga dan meditasi?
Iya, Ramadhani? Pilates, Miss. Pilates. Yang sekarang lagi happening Pilates di mana? Di Canggih. Di Changi Airport. Jadi di sana dia menawarkan Pilates with a view. Jadi kita tidak hanya melatih kebugaran di sana, tapi kita juga mendapatkan ketenangan dengan Pilates di depan apa? Rainforest. Ada suara-suara air terjunnya. Nah, itu menambah relaksasi. Kemudian ada juga spa perawatan kesehatan. Ada yang pernah tahu itu ada di mana? Iya? Spa dengan view sawah dan pantai. Terus untuk view sawahnya itu ada di Ubud, Bali. Di Bali. Nah, di Bali mereka menawarkan kepada turis-turis mancanegara bahwa kalau di sini kita spa, bukan hanya badan kita menjadi enak, kita juga mendapatkan ketenangan, view-nya yang bagus di depan sawah, di depan pantai, bisa melihat langsung pemandangannya ya. Kemudian apalagi yang terakhir program detoksifikasi. Program detoksifikasi ini adalah menggabungkan dari mereka yang makanannya diatur, terus ada olahraganya. Jadi benar-benar sudah diprogramkan ini untuk detox ini membersihkan dari dalam. Tidak hanya makanan, juga ketenangan emosional. Ini ada di Bali juga ada, di Thailand juga ada menggunakan program detoksifikasi. Selanjutnya ada solo travel. Solo travel itu apa? Pergian sendirian. Benar, wisatawan yang melakukan perjalanan sendirian. Ada nggak orang yang melakukan perjalanan sendirian? Ada. Kenapa biasanya? Menghilangkan stres. Menghilangkan stres. Terus apa? Mencari ketenangan. Me time, mencari ketenangan. Apa lagi? Self reward. Kemudian apa lagi? Membutuhkan privacy untuk dirinya sendiri, bersama diri, lebih mengenal bersama dirinya sendiri. Nah, apa yang kita harus berikan? Yaitu kemudahan akses informasi, karena dia sendirian nih. Terus kita juga memberikan ketersediaan akomodasi ramah solo traveler. Menurut kalian, kalau keuntungan kita melakukan solo traveling itu apa? Keuntungannya? Lebih fleksibel, Miss. Benar, kita bisa mengatur jadwal berangkatnya hanya untuk diri kita ya, tidak perlu mencocok-cocokkan kepada teman yang lain. Kemudian apa lagi? Lebih fleksibel, terus apa lagi? Lebih mudah sih juga, Miss. Iya, jadi kita tidak harus lebih santai lah ya, kita tidak harus berpindah-pindah ke tempat-tempat yang lain itu karena bersama teman, benar-benar bisa melakukan yang kita mau. Lanjut, itu ada wisata kuliner. Nah, wisata kuliner ini sekarang benar-benar sedang happening, di mana wisata ini bertujuan untuk menikmati makanan khas yang ada di tempat tersebut. Makanan khas ataupun makanan daerah yang ada di tempat tersebut. Tujuannya mencicip-cicipi makanan daerah. Sehingga pariwisata membuat tren-tren seperti tur kuliner. Ada yang bisa kasih contoh tur kuliner itu apa? Ramadhani. Di Palembang ini ada yang terbaru, itu ada Jejak Rasa. Jejak dia Rasa. Itu agent travel, dia tuh menyediakan layanan tour gastronomi kuliner di Sungai Musi menggunakan perahu ketek. Menggunakan perahu ketek. Mereka dapat apa saja di sana wisatanya, turnya? Dia tour dari Ampera pakai ketek melewati Sungai Musi, terus ke coffee shop, terus makan pempek tumpah juga, dan kuliner-kuliner lain yang di Palembang. Nah, ada pempek tumpah yang dimana orang duduk di pinggir sungai, pempeknya dihidangkan dalam porsi besar dan mereka bisa makan di sana. Sudah banyak kan yang membuat itu menjadi tempat tujuan wisata mereka, pempek tumpah. Jadi pempek-pempek yang memiliki brand-brand lainnya itu agak tersaingi ya, karena ada pempek tumpah dengan apa? Dengan tren baru mereka bahwa makan pempek itu bisa langsung loh di pinggir Sungai Musi, duduk dengan udaranya, mereka bisa menikmati daripada hanya duduk di restoran-restoran pempek. Kemudian ada festival makanan tradisional. Ada yang bisa berikan contoh festival makanan? Ya? Biasanya itu di BKB atau Benteng Kota Besar, Bu. Dirayakan biasanya pas hari ulang tahun Palembang, itu menyajikan atau menjual makanan tradisional Palembang juga dari daerah lain. Nah iya,
Jadi Festival Sriwijaya, biasanya mereka selain menghadirkan tentang kebudayaannya, juga ada makanan-makanan khas yang ditampilkan di situ. Tidak hanya budaya, tetapi juga bisa mencicipi makanan. Kemudian ada festival kopi, biasanya di Pagar Alam. Mereka juga memberikan kopi-kopi yang merupakan dari tempat dihasilkan kopi tersebut langsung, bisa dicicipi. Yang terakhir ada kelas memasak masakan lokal. Nah ini, kadang-kadang wisatawan ini selain mereka mau mencicipin makanan, mereka juga pengen nih mengetahui cara membuat atau membuat langsung. Di Palembang ini ada nggak tempat untuk kita belajar membuat pempek? Ada nggak? Ada, Miss. Ada, banyak ya tempat-tempat untuk belajar membuat pempek. Kadang juga ada tempat untuk membuat kerupuk. Di situ mereka langsung terjun langsung untuk membuat pempeknya, terus dimasak dan hasilnya bisa langsung mereka bawa pulang. Kemudian ada slow tourism. Ada yang tahu slow tourism ini apa? Slow tourism. Slow tourism adalah wisata di mana yang diberikan itu adalah pengalaman untuk benar-benar menikmati hidup. Jadi yang dicari ini adalah kualitas pengalaman, bukan berpindah-pindah tempat tujuan wisatanya. Jadi contohnya ini ya, slow tourism ini ada di Belitung, namanya Desa Terong. Di sana wisatawan ini benar-benar berubah menjadi penduduk lokal. Mereka tinggal di homestay yang ada di Belitung tersebut. Kemudian mereka menjadi nelayan, mengikuti menjadi nelayan atau mengikuti untuk bercocok tanam, atau mereka bisa menikmati makanan khas di sana bersama warga setempat. Mereka juga bisa membuat kerajinan tangan dengan warga setempat. Jadi benar-benar ini tuh mereka itu menjadi bagian dari desa tersebut. Di sini slow tourism katanya menikmati perjalanan dengan lebih santai. Nah, namanya juga slow ya. Jadi mereka nggak terburu-buru, nggak hektik yang kalau kita lagi di Jogja nih, berarti kita harus foto di sini. Enggak, mereka santai, mereka benar-benar menikmati turis mereka. Yang kedua, memperdalam interaksi dengan budaya dan masyarakat lokal. Nah ini tadi seperti yang disampaikan, mereka benar-benar menjadi penduduk aslinya. Mereka berkebun, menjadi nelayan, susur sungai mangrove itu mereka benar-benar menikmati. Dan yang terakhir, mengurangi jejak ekologis. Jejak ekologis adalah dampak yang ditimbulkan dari aktivitas manusia. Misalnya seperti ini, ketika kita ke pantai adanya pencemaran pantai, ketika terlalu banyak orang yang sedang berlibur akan terjadi kemacetan. Nah itu adalah jenis-jenis dari jejak ekologis. Baiklah, sekian materinya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Miss, Ya Melan? tolong dijelaskan tentang wellness tourism tadi Miss, karena saya kurang mengerti. Baiklah, wellness tourism itu adalah wisata yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental dan juga emosional. Jadi orang di sini tidak hanya berwisata itu untuk kesehatan fisiknya aja, tapi juga untuk kesehatan mentalnya. Seperti tadi yang sudah dikasih contoh oleh Ramadhani tadi, Pilates di Jewel. Jadi mereka selain sehat juga mendapatkan ketenangan dari pilatesnya di depan Rainvortex. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Miss. Cukup? Sudah paham semuanya? Sudah paham, Miss. Selanjutnya saya akan mereview sedikit nih tentang pertemuan kita minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang jenis-jenis pariwisata, klasifikasi dari pariwisata itu sendiri dan ciri-ciri pariwisata. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian video micro teaching pada mata kuliah Pengetahuan Pariwisata dan Hospitality dengan materi Tren Pariwisata. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.